Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumatmaja. Wah, dengan edisi-edisi sebelumnya, episode-episode sebelumnya, mungkin sobat-sobat CBI udah tahu ya, kalau tiap CBI Podcast pasti akan mengundang orang. Nah, begitu juga dengan episode ini ya. Kita nggak akan kalah seru juga, kita akan mengundang salah satu pimpinan kita di CBI Group lah ya. Untuk ikut sharing bersama kita semua, bersama sobat-sobat sekalian terkait dengan hal yang mungkin akan kita sampaikan. Nah, kita undang ya sekalian ya. Kita undang di sini ada Pak Pambudi Raharja. Ya, Pak Pambudi, beliau adalah Group Head Internal Audit dan Risk Management. Pak Pambudi, siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Pambudi ya. Ya. Luar biasa sini, cukup bersinar hari ini. Biasa di luar. Oh, biasa di luar. Semoga hari ini juga kita bisa sharing dengan sobat-sobat CBI Pak. Oke, terima kasih. Pagi ini mungkin perkenalan dulu Pak. Oke. Nah, jadi Pak Pambudi di sini di CBI Group seperti apa mungkin Pak? Silakan Pak Pambudi. Oke. Saya baru bergabung di CBI 9 Mei 2023. Saya memimpin untuk Group Head Internal Audit dan Risk Management. Di sana ada sekitar kurang lebih 50 orang. 50 orang ya? Tim ya di saya. Okay. Selain Internal Audit, saya juga membawain Risk Management. Risk Management ya Pak ya? Terus juga ada Command Center di situ yang bertanggung jawab terhadap CCTV. Terus juga ada tim untuk bisnis proses yang mengevaluasi, mendokumentasikan SOP yang ada termasuk internal memo. Terus kemudian ada tim whistleblower system untuk pengaduan kita di baik pelanggaran atau keluhan yang ada di internal maupun eksternal kita. Itu aja. Terus masuk juga ada tambahan lagi di verifikasi dokumen, dan saya juga di komite tender. Untuk nilai-nilai yang di atas 1 miliar. Gitu. Kalau cerita masalah pekerjaannya banyak ya sebenarnya Pak. Betul. Tapi mungkin nanti kita, kalau ini kita bahas semuanya, itu bisa jadi 3 jam Pak kita Pak. Kita bisa saingin youtuber luar itu yang bisa 3 jam live ya gitu. Kita nggak usah sampai situ ya. Cukup. Kita mungkin ya 30 menit setengah jam aja kali ya Pak ya. Kita sharing. Pasti Jadi 30 menit pasti setengah jam. Parsial saja kita mau ngulik dikit terkait dengan Pak Pambudi atau mungkin Pak Pambudi akan sharing terkait dengan knowledge Bapak ya. Jadi gini Pak Pambudi, kalau kita cerita internal audit dan risk management secara global ya Pak ya, bahwa di internal audit tuh tugasnya kan kalau orang-orang lihat ya, kayak polisi gitu, ya kan? Polisi tukang nyari salahan atau gimana? Mindset ya Pak ya, mindset sekali lagi. Menurut keyakinan saya itu mindset ya, asik. Gitu. Jadi nanti dijelasin bagaimana mekanisme internal audit dan mungkin risk management. Risk management itu kayak risk management dulu pernah kita ajak juga Pak undang di sini. Ya, dia memperkenalkan diri terkait dengan bisnis prosesnya dia juga gitu. Jadi mungkin juga sharing ya Pak ya. Dari dua sub bagian lah katakan ya Pak ya dari tim Bapak itu kan kayaknya ada fungsi preventif dan korektif kan gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa dengan sistem seperti itu Pak? Kalau di banyak perusahaan ya dua hal itu memang ada yang dipisahkan, preventif dan korektif itu. Ada yang bisa disatukan. Saya juga pernah membawain satu departemen itu jadi satu. Sebelum di sini berarti Pak? Di juga sini ada. Terus di sini juga saya membawain itu juga. Jadi saling keterkaitan gitu kan. Walaupun kalau kita bicara masalah risk management itu partnya satu hal yang memang identifikasi risiko, sehingga pada saat kita melakukan audit itu kita identifikasi risiko apa yang high risk, yang berisiko tinggi, yang mana yang medium risk, mana yang low risk. Dari high risk itu berapa banyak sih yang high risk, dari situ kita akan lakukan audit. Dari yang
katakan high risk, low risk, medium risk, kita identifikasikan. Yang high risk itu harus diutamakan. Kita lakukan pendalaman di lapangan, apakah disampaikan oleh risk management sesuai apa enggak gitu. Dari situ kita masuk lebih dalam lagi, sehingga kita akan menemukan bahwa risiko ini memang high risk atau risiko ini udah diidentifikasikan dan kemudian udah dimitigasi oleh unit masing-masing menjadi medium atau low risk. Setelah ada semacam tindakan atau action yang dilakukan oleh masing-masing unit departemen, karena masing-masing unit departemen itu adalah pemilik dari risiko itu sendiri. Dia harus melakukan perbaikan itu. Kalau kita di luar itu melakukan mengukur, terus kemudian menilai, terus kemudian kita sampaikan mereka, nih loh risiko-risiko kamu harus lakukan hal-hal yang nantinya risiko ini akan menurun. Risiko itu nggak hilang, pasti akan ada, terus pasti ada, akan berubah bentuk, akan berubah. Karena metodenya risk itu macam-macam ya, menghilangkan, menurunkan, mengalihkan kan atau gitu. mengalihkan, bisa. Betul. Itu. Ya. Oke. Tapi itu tadi yang terkait dengan internal audit itu seakan-akan seperti polisi, Pak. Itu gimana itu, Pak? Itu kan ada polisi, ada gitu. Ya. Memang itu pemahaman yang dulu ya, bahwa kita adalah watchdog, selalu mencari kesalahan-kesalahan. Ada mindset seperti itu bahwa polisi nih jadinya ya gitu. Tapi ya posisi itu kan memang harus ada di ada satu perusahaan. Gitu ya, harus ada, betul. Harus ada gitu, bukannya kita mencari kesalahan, tapi apa yang bisa diimprove di satu unit atau departemen lagi. Kalau kita bisa melakukan dengan baik, lebih efisien, efektif, dan lebih ekonomis lagi, kan otomatis kita sendiri sebagai karyawan di situ, sebagai di bagian dari perusahaan, tentunya akan berharap perusahaan ini maju, berkembang. Dengan berkembang pasti pemiliknya kan nggak mau berpikiran keuntungan buat saya harus berbagi nih. Dalam bentuk bonus kah, performa kinerja, reward dan sebagainya. Itu harus dilakukan, gitu kan. Jadi rasa kita memiliki perusahaan itu makin tinggi, apalagi kan kita tahu di bulan-bulan Maret atau April kan biasanya ada kan ya. Ada secercah yang membuat kita semangat lagi gitu ya. Dan itu biasanya memang perusahaan-perusahaan besar, apalagi kayak SSMS dan sebagainya, pasti CBI Group memberikan itu. Oke. Jadi kalau kita cerita seperti itu, kita membahas mungkin tidak lepas dengan adanya sikap kerja, perilaku kerja, termasuk juga gimana caranya biar tidak terjadi suatu mal ya atau kesalahan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Kan kaitannya dengan integritas tuh, Pak. Nah, menurut Bapak lah terkait dengan integritas, kan kita banyak, termasuk CBI ini mungkin salah satu perusahaan besar yang terpandang. Ada lagi anak perusahaannya juga beberapa yang sudah TBK kan gitu. Menurut kalau saya dulu kan belajar hukum, Pak. Kebetulan saya belajar hukum itu di salah satu mata kuliahnya itu ada yang namanya etika bisnis. Etika bisnis, kebetulan saya S2-nya juga hukum bisnis, Pak. Jadi ada etika bisnis terkait dengan GCG ini, Pak. Good Corporate Governance. Kan gitu, yang dimana itu kaitannya dengan stakeholder. Panjang lah, rumit ya, agak panjang nih. Tapi singkat cerita bahwa itu kaitannya dengan stakeholder, di mana si perusahaan itu akan di-rating atau semacam dinilai bahwa GCB-nya good or not good gitu ya. Kalau good dengan mekanisme yang mungkin istilahnya malnya sedikit, gampangannya gitu, dan exposure-nya good kan gitu. Nah, kalau dengan posisi Bapak nih kan gitu. Kan gitu ya. Kayak semacam dua mata pisau juga nih. Audit suruh nyari kesalahan, atau satu sisi GCG kalau bisa good governance kan gitu. Governance kan gitu. Sorry. Nah, gitu gimana, Pak, menurut Bapak dengan kondisi-kondisi gitu? Sebenarnya kalau internal audit kan juga melakukan satu hal yang menuju ke
GCG sebenarnya. Yes. Kita melakukan ketaatan, kepatuhan terhadap Compliance ya, Pak, ya? aturan yang ada. Compliance. Tentunya kita akan respect, tunduk pada aturan eksternal. Katakan dari pemerintah, perpajakan, terus kemudian pengelolaan pembukuannya, pencatatan, recording sesuai dengan yang ada di PSAK kita, standarnya ketentuan bagaimana, ya, betul. kita ikutin. Atau mungkin kalau internasional mungkin kayak IFRS dan sebagainya Oh kita iya, ikutin. baru ya Pak IFRS ya. Terus kemudian kalau kita di sini kan pada RSPO dan ISPO dan sebagainya. Untuk kita yang unit comply. plantation-nya ada Betul, RSPO juga betul. gitu. Kita lakukan itu dan arahnya kita audit kan arahnya juga ke arah sana juga gitu, kita melakukan itu sehingga teman-teman atau kita tidak, perusahaan ini tidak melanggar, tidak pasti akan comply dengan aturan-aturan itu yang distandarkan atau diarahkan oleh pimpinan kita. Itu aja sih sebenarnya, kita melakukan itu ya arahnya ke sana semua. Artinya sistem sustainability kita, keberlangsungan kita, perusahaan ini akan berlanjut, akan terus-menerus ada gitu kan. Walaupun aturan itu nanti akan dirubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman, kita akan ikutin. Sehingga kita mau nggak mau, baik kita internal audit maupun dari HR, tentunya kita akan mengikuti aturan yang ada. Termasuk kalau di HR tenaga kerjaan, pembayaran upah tanggal berapa, terus kemudian hari libur dan sebagainya, terus uang pesangon dan sebagainya, kan ngikutin ketentuan yang ada di pemerintahan. Itu sih menurut saya. Jadi sebenarnya mekanisme bahwa internal audit ini salah satu tools untuk menunjukkan GCG di tempat kita. Betul. Bagus ya. Jadi tidak hanya mengartikan bahwa polisi tadi yang saya statement di awal tadi nyari kesalahan gitu kan. Betul, tapi ternyata enggak ya Pak ya. Tapi kalau kita temuan-temuan kita di audit itu kan kita menyampaikan fakta yang ada, terus kemudian di situ kita jelaskan kronologisnya peristiwa itu bagaimana, penyebabnya apa, terus akibatnya apa. Di bawah itu biasanya kita memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kalau kita nyari salahnya aja, katakanlah Pak Hendy, ngapain kita belajar sekian tahun, kita punya sertifikasi ini, ya kalau mau nyalahin langsung kita bilang, lo salah ini begini, lo salah lo gitu. Nggak mungkin. Pasti orang akan berbantah-bantahan di situ gitu kan. Itu kita sampaikan argumen kita, dasarnya kita audit begini, standarnya ini, kita akan kalau kita nggak sesuai kita akan dengerin mereka, tapi nanti diputuskan oleh top manajemen. Ya, berarti secara tugas besarnya tidak hanya audit ini tidak hanya menjadi polisi atau menemukan kesalahan, tapi juga dia mendampingi juga ya Pak, bahwa tidak semata-mata kesalahan yang diambil, tapi juga memberikan masukan-masukan, bimbingan, ada rekomendasi tadi, tapi formatnya macam-macam ya, bisa dengan pendampingan atau sebagainya. Ya, itu gitu juga masuk di KPI kita di internal audit. Jadi pada saat temuan di internal audit, katakan satu tim itu ada temuan terkait pengadaan katakan, nanti mereka akan masuk di tim evaluasi terhadap SOP. Dan itu ada penilaian tersendiri, ada scoring di situ, sehingga pada saat mereka udah menemukan tapi kan mereka nggak aktif ya poinnya 0. Tapi kalau mereka ikut terlibat, bukan sebagai ngelitnya, tapi kita nge-reminder ke headnya, Pak kemana ada temuan ini Pak, kita bahas yuk Pak, mereminder ke yang bersangkutan, oh iya oke, kamu sama masukin ya. Nanti dia harus aktif. Berarti aktif ya untuk mendampingi dan follow up terkait dengan program perbaikan tadi ya. Oke. Jadi itu ya asumsinya bahwa tidak mindsetnya tolong dibenerin dikit-dikit nih kan gitu. Bagi sobat-sobat CBI di luar sana bahwa audit itu tidak hanya mencari kesalahan kan gitu. Kan kaitannya di situ butuh
integritas juga nih Pak. Iya. Wah, kita integritas ya. Berat nih sebenarnya kalau bilang integritas nih ya Pak ya. Sebenarnya integritas itu nggak cuma kita aja yang berbicara ya, atau teman-teman audit gitu, tapi betul. semua orang udah menjadi bagian itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu tanpa dilihat, tanpa diawasin, dimanapun lah kita berada, kita harus melakukan itu dengan baik gitu. Waduh, udah cukup lelah kita nunggu tadi. Iya. Saya kira sumurnya kering. Iya ternyata. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bang gitu. Tapi kalau berhubung ini udah ada teh Pak, ada minumnya kita. Ini bukan teh, ini kopi kayak. Oh, teh atau kopi nih ya? Oke lah. Yang penting ada daun logo CBI-nya Pak. Oke. Kita minum dulu Pak. Oke, makasih. Silakan minum. Lumayan ya Pak ya. Beberapa menit tadi ada basahin dikit lah tadi. Tolong bro besok yang benar ya untuk ingin minumnya ya. Oke, siap. Oke, ya. Balik lagi ke Pak tadi. Kita cerita integritas tadi kan Bapak bilang tidak harus diawasi. Kalau kita cerita integritas yang lebih mendalam lagi, sebenarnya berat ya Pak ya. Kita cari yang ringan-ringan aja tapi ya. Jadi kita bahas terkait dengan integritas bahwa tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi semua orang harus kita memiliki integritas yang tinggi kan gitu. Tidak harus diawasi kan gitu ya tadi ya. Dia udah berbuat dengan semestinya sesuai dengan ketentuan. Nah, dan itu integritas itu sebenarnya nggak hanya ada di kantor, di jalan. Katakan kan sebenarnya taat peraturan, taat hal-hal yang di ketentuan-ketentuan itu kayak kita di lampu-lampu merah, lalu lintas, lampu merah, ya kita harus berhenti. Terus kemudian ada katakan ada kecelakaan, ada yang bisa kita bantu, kita bantu mereka, semacam kayak gitu sebenarnya. Ya, integritas itu kan mungkin cerita terkait dengan bukan hanya kejujuran aja. Betul, terkait dengan sikap kerja mental kita, tapi secara perilakunya itu ditunjukkan dengan cara seperti itu ya Pak ya. Gitu. Ada hal yang sebenarnya tidak semestinya, baik norma sosial, kesusilaan, hukum mungkin secara tertulis peraturan ada yang aneh itu berarti mungkin kayak di kalau sini di Jakarta di lalu lintas ada orang tua nyebrang, kita bantuin nyebrangin dan sebagainya. Tak kira itu kayak di pelajaran SD aja. Ternyata memang itu bagus juga untuk terkait dengan integritas secara global besarnya ya Pak ya. Betul, luar biasa ya. Oke, terkait dengan itu juga Pak. Kan kalau karyawan departemen itu kan. Ini cerita usil nih Pak. Iya. Boleh tanya cerita usil ya Pak ya? Oh boleh. Kalau karyawan itu diawasi audit. Orang audit siapa yang ngawasin Pak gitu. Itu Pak. Termasuk Bapak lah, termasuk RIS juga, pokoknya departemen Bapak lah. Iya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu ya. Sebenarnya kita kan punya atasan juga. Kita atasan kita CEO dan kemudian ada pemiliknya di situ. Seandainya mereka merasa bahwa kita nggak sesuai dengan ketentuan yang ada, mereka bisa manggil eksternalnya, eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan kita. Silahkan, nggak ada masalah, kita terbuka. Kalau mau baca report kita ya monggo, kita silahkan itu ada gitu. Jadi konsep itu berarti dieliminir juga ini ya Pak ya. Banyak orang yang gitu, nanya ke saya, Mas kalau audit itu siapa yang audit ya nanti ya, siapa yang ngawasin ya gitu. Ini ada kesempatan saya nanya kan gitu. Saya juga pernah dulu kita ada eksternal auditor dulu dari 4WC, 4 besar ya. PwC. Bukan PwC. Jadi ya PwC juga ada, KPMG juga ada. Kita ada 4 KAP yang besar ya. Ada PwC, EY, terus KPMG, terus apa lagi satu lagi? Deloitte itu 4 itu. Kita waktu itu ada internal. Salah waktu internalnya kita, internal auditornya kita dari PwC, terus eksternalnya kita dari KPMG. Di dalam itu ada kita sebagai internal auditor. Jadi pada saat kita meriksa, kita diperiksa juga sama mereka.
Oh. Kamu melakukan apa, jadwal kamu apa, report kamu apa, annual audit plan-nya apa, hasilnya apa, rekomendasi apa, kita lihat. Terus dari internal akan dicek sama eksternal. Itu. Oh, ada internal dicek internal lah, habis itu cek lagi eksternal gitu ya. Walaupun internalnya ini juga dari eksternal dari juga. pihak eksternal, pihak luar. Itu yang dilakukan waktu saya masih di kantor lama. Kalau boleh disebut nggak boleh ya. Nanti dulu yang nyebutnya ya Pak ya. Oke. Itu. Oh gitu ya. Itu Mekanisme lebih berlapis ya. Iya, berlapis. Kalau mungkin di tempat Bapak yang lama tadi ya. Iya. Oke. Jadi balik lagi ke situ bahwa integritas ini kan penting ya Pak ya, bahwa jangan sampai nanti dengan ada tingkat integritas yang low, katakan rendah kan gitu, membuat apa istilahnya, balik ke tadi yang GCG kita atau secara corporate jadi tidak menguntungkan kan, betul, gitu ya, betul. Bahwa ada yang mekanisme itu kalau di perusahaan X integritasnya rendah, karyawannya jelek-jelek kan gitu, gampangannya lah gitu. Itu membuat secara branding, citra, terus mungkin shareholder, stakeholder itu akan menilai tidak bagus juga kan gitu. Mungkin pertanyaan itu bisa ditanyakan kembali lagi, katakan internal audit siapa yang audit? Sekarang bertanya lagi, CEO siapa yang audit? Nah, ada itu Pak, kalau ya itu kan? Ada itu nanti ada yang namanya mekanisme itu loh di Undang-Undang PT Pak, RUPS. Nah, itu dia Pak. Jadi ada mekanisme pengawasan di situ, controlling di situ. Oke, kalau di kita di audit juga ada namanya komite audit. Komite audit, betul. Yang itu yang melakukan evaluasi terhadap kegiatan kita. Itu yang biasanya kalau di SS Pak Anjar yang ngikutin, terus kemudian CPU Pak David. Itu dilakukan secara per CBU kalau salah 2 bulan sekali, kalau di SS per 3 bulan. Oh iya, mekanisme apa ya, controlling dari laporan. Terus kemudian apa yang dilakukan. Kalau tidak sesuai biasanya mereka melakukan apa ya, evaluasi untuk perbaikan ke depannya apa aja. Itu yang selama ini disampaikan oleh Pak Anjar sama Pak David. Pak, ini tadi hasil pertemuan kita di Jakarta seperti ini. Itu yang disampaikan. Ya, jadi itu kan kita banyak tadi terkait audit kan gitu, cerita audit. Berarti kan secara good corporate governance tadi, audit mempunyai peran yang penting di situ. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu biasanya dari orang-orang yang pernah kita periksa. Oh, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi ternyata ya memang benar. Iya. Ya, karena saya sering mendengar itu, loh, siapa yang audit, siapa yang audit? Ya memang benar, karena semua karyawan kan auditi Bapak, Pak. Iya, betul. Kalau Bapak bukan auditi berarti kan Bapak nggak ada yang nggak Bapak audit kan gitu, kan betul, gitu betul. Dari tim di perusahaan ini kan gitu. Jadi semua ruang lingkup scope ya Pak ya. Scope dari audit ini adalah grup. Jadi ada yang tadi Pak Pambudi ada yang bilang Pak Anjar di TBK 1, Pak David ya Pak atau CBU. Jadi terus yang lain tim Bapak itu juga menyebar ke seluruh unit bisnis ya Pak ya. Unit bisnis under CBU Group sehingga semua terkontrol secara compliance kan gitu Pak, kan gitu. Harapannya GCG yang mungkin kita bangun bersama-sama ini akan membuahkan hasil manis juga, memberikan citra yang bagus juga. Tapi balik lagi ada mindset, jangan sampai ada mindset Pak, di mana kalau saya pernah baca nih Pak di salah satu buku referensi yang pernah saya baca dulu waktu kuliah sih, sekarang udah nggak kuliah hukum lagi ya, udah masuk ke industri yang lain. Itu bahwa perusahaan itu kalau banyak temuan GCG-nya rendah, gitu ya Pak ya. Nah ini kan jangan sampai akan kejadian seperti itu, kan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau mau nggak rendah sebenarnya ya apa namanya ya, perusahaan itu kan masing-masing punya leader head masing-masing di tiap unit departemen. Katakan di HR ada namanya Pak headnya, chiefnya, terus kemudian ada departemen head, terus kemudian ada manajer dan sebagainya. Masing-masing itu kan punya tanggung jawab masing-masing. Punya anak buah melakukan apa,
terus kehadirannya gimana, apa laporannya dan sebagainya, kan dikontrol sama masing-masing. Controlling. Jadi internal kontrol itu harus diperkuat. Kalau di zaman dulu, zaman Pak Harto, ada namanya pengawasan melekat. Itu yang waskap, itu yang harus ada. Yang masing-masing departemen harus ada itu melakukan. Oh, job desk-nya ini, kamu laporannya per minggu atau per harian dan sebagainya. Laporannya seperti apa? Yang itu yang dilakukan oleh atasannya katakan tadi ya. Asmen. Asmen dulu di review sama Asmen. Oke, baru submit ke manajernya. Manajernya ngapain? Review lagi dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Internal control tadi yang Bapak maksud Ya, berarti ya. itu pengawasan kalau di lini pertama akan ada three line model ya. Three line defense model apa itu saya lupa. Ada lini pertama, lini kedua, ada lini ketiga. Lini pertama itu di masing-masing unit atau masing-masing departemen yang ada. Terus kemudian di lini keduanya ada risk management, ada finance. Jadi setiap itu pasti akan larinya ke finance. Pengeluaran uangnya gimana dan sebagainya, alat buktinya apa, ada invoice-nya, ada voucher-nya, terus kemudian ada bukti potongnya dan sebagainya. Di lini ketiga itu baru di internal audit. Cuma yang di sini yang terjadi banyak kan larinya langsung ke sini, ke internal audit. Jadi apa dampaknya? Banyak kan ya langsung ke eksekusi final. Misalkan di SP atau mungkin dikeluarkan. Punishment maksudnya. Punishment itu yang istilahnya harusnya itu udah dilakukan di lini 1, lini 2, lini 3 itu. Gitu ya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi ini kan kita masih bercerita sepenggal terkait dengan internal audit dan risk management ya Pak ya. Berarti kalau misalnya Pak, saya mau ngundang Bapak lagi nanti di episode selanjutnya, kira-kira bersedia ya Pak ya? Bersedia, asal ada akomodasi, tiket dan sebagainya. Kayak jauh aja gitu ya Pak. Ya boleh, terima kasih Pak Pambudi sharingnya ya. Mungkin sekalian knowledge juga buat sobat-sobat CBI di luar sana. Ada mungkin tambahan tadi yang terkait yang tadi pengendalian internal kontrol. Jadi masing-masing departemen lakukan kontrol sesuai dengan job desk-nya yang ada. Awasin anggotamu kehadirannya dan sebagainya. Biayanya, katakan petikesnya ada di sana, pengeluarannya apa aja, ini. Semua perjalanan dinas, lihat semuanya. Kecil-kecil seperti itu ya Pak ya. Lakukan dulu itu yang bisa kamu lakukan itu. Kontrol anggota kamu. Nanti dari situ masuk ke lini kedua. Ada di finance dan kemudian ada di risk management, baru masuk ke lini ketiga, masuk ke lini internal audit. Jadi nggak semua temuan itu langsung ke audit semua. Dan kita ada namanya program audit ini, annual audit plan kita untuk tahun ini kita 144 kunjungan. 144 kunjungan ke semua lokasi dari CBI, SS, CBU kita lakukan. Tapi pada kenyataan bisa lebih. Kayak tahun kemarin kita lebih dari 144 jadi 165 apa gitu. Karena ada permintaan dari Pak Owner, kemudian permintaan dari Pak CEO, kemudian Pak CEO Group dan sebagainya yang harus kita lakukan itu. Ya. Terima kasih Pak Pambudi. Luar biasa sharingnya bahwa pada kesempatan ini sobat-sobat CBI jadi tahu juga kan Pak ya. Betul. Internal audit dan risk management di tempat Pak Pambudi seperti apa, dengan mekanisme manajemen internal prosesnya seperti apa. Dan pastinya tadi juga sharing terkait dengan bahwa integritas itu tidak hanya melekat di tim audit, tim HR atau apa, tapi semua orang di mana aja kan gitu ya. Betul. Kalau Pak Pambudi tadi sampaikan tidak melekat di kantor juga, ternyata dia sudah bisa dikerjakan, sudah sampai ke jalan mungkin. Betul. Jadi dimanapun integritas itu dipentingkan kan gitu. Betul. Dan satu sisi juga bahwa tim audit ini juga membangun juga tim audit dan risk management ya Pak ya. Ini juga membangun terkait dengan GCG yang terbangun di suatu perusahaan ya. Nah, terutama khususnya di CBI Group kan gitu. Baik secara TBK maupun yang belum ya Pak ya. Gitu. Jadi
sobat-sobat CBI, sedikit sharing ini semoga nanti bermanfaat buat teman-teman sekalian di sana. Besok kita tambah lagi Pak Pambudi ya. Oke, siap. Materinya yang mungkin kita bahas yang sedikit yang berbeda. Oke, kan siap, gitu ya, siap. Pak ya. Siap, terima kasih sobat-sobat CBI di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel CBI Apa Kabar, CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas, menanti uluran tangan kita, semaikan benih-benih unggulan, tumbuhkan hasil bumi bersada, berbekal tekad dan penuh semangat, berkarya bagi negeri tercinta, membangun bangsa, wujudkan cita-cita untuk kepentingan kita bersama. Kami Citra Borneo Indah, siap bekerja tanpa lelah. Kami Citra Borneo Indah, mengabdi Indonesia. Kami Citra Borneo Indah, siap bekerja tanpa lelah. Kami Citra Borneo Indah, mengabdi Indonesia. Mengabdi Indonesia. Ayo membangun Bandung.